Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Aziz dengan NIM 33122010988. Kali ini saya akan melakukan demo aplikasi manajemen risiko serta bahaya K3. Aplikasi ini akan digunakan untuk membuat laporan atau memberikan saran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Aplikasi ini memiliki dua pengguna, yaitu karyawan dan staf HSE. Pada sisi karyawan, karyawan diharuskan melakukan login dengan memasukkan data diri seperti batch number, tanggal lahir, dan year di mana dia bekerja. Setelah itu, karyawan juga diharuskan untuk mengisi KAPTA. Setelah proses login berhasil, maka karyawan akan berada di halaman dashboard. Pada halaman ini berisi list dari laporan yang telah dibuat oleh karyawan. Untuk membuat laporan baru, klik Add pada kanan bawah, maka akan tampil form untuk mengisi laporan. Isi project, save status, dan pilih kategori laporan. Selanjutnya, karyawan juga dapat mengupload foto sebagai bukti jika diperlukan. Selanjutnya, isi lokasi dan deskripsi dari bahaya. Selanjutnya, centang apakah sudah dilakukan tindakan di lapangan. Dan selanjutnya, isi saran terhadap bahaya yang ditemukan. Dan selanjutnya, isi apakah supervisor telah melakukan tindakan. Dan selanjutnya, ada pertanyaan tambahan. Ini bersifat opsional. Setelah semua data terisi, klik submit, maka notifikasi akan terkirim melalui email. Notifikasi akan terkirim ke email HSE dengan CC email kita. Selanjutnya, untuk melihat detail laporan, karyawan dapat mengklik tombol biru pada kolom action. Ini berisi detail dari laporan yang telah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat assignment form. Assignment form berfungsi untuk melakukan assign terhadap orang yang bersangkutan untuk menyelesaikan laporan. Selanjutnya, untuk melakukan edit, karyawan dapat melakukan klik pada tombol kuning di kolom action. Tombol update akan tersedia hanya jika status bersifat open. Selanjutnya, pada halaman Assign to You, di sini berisi list laporan dari orang yang melaporkan dan kita sebagai karyawan yang ditugaskan untuk menyelesaikan laporan. Seperti contoh, ini saya akan mencoba assign diri saya sendiri untuk memperbaiki masalah saya yang saya temukan.
Setelah berhasil, maka notifikasi otomatis akan terkirim ke email saya karena saya yang ditugaskan. Nah, selanjutnya pada list assigned to you, kita dapat melakukan update progress dengan cara mengklik tombol biru pada kolom action. Scroll ke bawah, dan pada corrective action, kita bisa menambahkan progress dari laporan yang ditugaskan kepada kita. Jika sudah, maka klik submit. Setelah itu, status akan berubah menjadi close. Dan kita tidak dapat melakukan update lagi. Selanjutnya pada sisi Staff HSE. Pada sisi Staff HSE, aplikasi ini menggunakan RBAC atau Role Based Access Control yang berfungsi sebagai pengendalian akses yang memiliki 3 role. Role yang pertama yaitu super admin yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi, dan role yang kedua yaitu sistem admin yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi, tetapi terbatas hanya pada YAR tempat dia bekerja. Dan yang ketiga yaitu staff, hanya dapat melakukan view data pada YAR yang tempat dia bekerja. Selanjutnya, untuk melakukan login pada sisi Staff HSE, cukup dengan memasukkan username dan password yang telah disediakan. Di sini terdapat fitur Forgot Password yang akan digunakan untuk melakukan reset password dengan memasukkan username dan email yang sudah ditentukan. Selanjutnya, klik reset password. Setelah itu, link akan dikirimkan melalui notifikasi email. Setelah itu, klik link yang tersedia, lalu masukkan password baru. Password minimal 14 karakter. Itu klik save. Maka password telah berhasil di reset. Selanjutnya saya akan melakukan login menggunakan akun super admin. Setelah proses login berhasil, maka staf HSE akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini berisi visualisasi data dari laporan yang telah dibuat oleh karyawan. Di sini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu berdasarkan proyek yang sedang berlangsung, berdasarkan status, yaitu masih terbuka atau sedang berlangsung atau membutuhkan review atau yang sudah selesai. Dan yang selanjutnya berdasarkan kategori, yaitu positif atau negatif. Dan yang terakhir berdasarkan niat di mana tempat karyawan bekerja. Selanjutnya, list laporan. Pada halaman list laporan ini terdapat 4 kategori. Yang pertama, kategori open atau yang masih terbuka, in progress atau yang sedang berlangsung, dan review yang masih membutuhkan review dari staf HSE, dan close yang sudah selesai. Di sini juga terdapat fitur untuk melakukan filter berdasarkan start date atau end date dan juga berdasarkan project.
Terdapat juga fitur untuk mendownload berdasarkan filter ataupun download secara data secara keseluruhan. Pada halaman open, terdapat list laporan yang masih bersifat open. Jika list masih bersifat open, maka data laporan masih bisa diedit oleh staf HSE ataupun oleh karyawan. Untuk melakukan edit, staf HSE dapat melakukannya dengan klik tombol edit pada kolom action, lalu merevisi atau merubah laporan dari karyawan. Sedangkan untuk melihat detail, maka staf HSE dapat melakukannya dengan cara mengklik tombol detail pada kolom action. Nah, karena status laporan masih bersifat open, yang artinya belum ada karyawan yang ditugaskan untuk menangani suatu laporan. Jadi pada laporan ini belum ada karyawan yang ditugaskan untuk menyelesaikan laporannya. Untuk itu, staf HSE perlu melakukan assign atau penugasan kepada karyawan untuk menyelesaikan laporan ini dengan cara memilih karyawan yang akan ditugaskan dan memberikan catatan tentang apa tugasnya. Setelah itu, klik transmit assignment untuk mengirimkan notifikasi kepada karyawan tersebut. Nah, maka email akan terkirim ke karyawan tersebut yang ditugaskan. Setelah itu, statusnya maka akan berubah menjadi on progress, yang berarti sudah memiliki karyawan yang ditugaskan tetapi masih belum terselesaikan. Nah, selanjutnya pada halaman need review itu berisi data atau laporan yang sudah memiliki karyawan untuk ditugaskan tapi masih menunggu review dari pihak HSE ataupun pihak yang bersangkutan. Seperti ini. Dan selanjutnya close, yang berarti laporan tersebut telah terselesaikan atau laporan tersebut bersifat observasi positif. Jadi otomatis close. Selanjutnya yaitu bank data. Bank data ini berisi data-data list karyawan. Di sini terdapat fitur untuk melakukan filter berdasarkan company atau perusahaan, berdasarkan project, dan berdasarkan year. Untuk menambahkan data karyawan, staf HSE dapat melakukannya dengan cara mengklik import data, lalu mengunduh template untuk melakukan import bank data. Setelah diunduh, staf HSE bisa mengisi dengan data karyawan. Isi sesuai format yang ditentukan. Selanjutnya, untuk company ID, year ID, dan juga project ID, sudah disediakan master datanya. Staf HSE cukup melakukannya dengan cara mengklik pada header. Maka akan otomatis diarahkan ke halaman master data company.
Satu klik copy, lalu paste. Begitu juga dengan yard, klik copy, lalu paste, dan project. Klik copy, lalu paste. Setelah itu save, kemudian upload ke bank data. Setelah itu maka akan muncul preview untuk mengecek kembali data yang sudah diberikan. Setelah data dirasa benar, maka klik tombol submit untuk melanjutkan dan mengimport data. Di sini, staf ASN juga dapat melakukan edit data jika ada perubahan data dengan cara mengklik tombol kuning pada kolom action, lalu melakukan edit. Dan di sini juga bisa melakukan delete data dengan cara mengklik tombol merah pada kolom action, lalu konfirmasi. Selanjutnya, master data. Yang pertama ada master data question. Master data ini akan ditampilkan di halaman tambah laporan saat karyawan akan mengisi laporan. Sifatnya bersifat opsional, tidak wajib diisi oleh karyawan. Untuk menambahkannya, klik create question, masukkan nama grup questionnya, dan tipe jawabannya. Setelah itu klik create, maka data berhasil ditambahkan. Pada master data question terdapat tombol edit dan juga tombol delete untuk melakukan edit data ataupun melakukan hapus data. Selanjutnya master data yard, berisi list-list yard yang ada pada aplikasinya. Untuk menambahkannya ada dua metode. Yang pertama dengan add secara manual dan menginput nama yardnya, atau dengan mengimport dari Excel. Prosesnya kurang lebih sama seperti menambahkan karyawan di bank data. Dan selanjutnya ada master data project. Master data project ini berisi project yang sedang berlangsung, dan untuk menambahkannya juga ada dua metode. Yang pertama menambahkannya secara manual, dan yang kedua menggunakan import data. Caranya juga kurang lebih sama seperti menambahkan karyawan pada bank data. Dan yang ketiga ada master data company yang berisi list-list perusahaan. Untuk menambahkannya juga ada dua cara. Yang pertama dengan cara manual, langsung mengklik menuliskan nama perusahaan, ataupun dengan cara melakukan import. Dan yang ketiga ada master data tipe bahaya. Untuk melakukan penambahan data hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan input manual. Selanjutnya master data kategori bahaya yang berisi nama-nama kategori bahaya yang sudah terhubung oleh master data sebelumnya, yaitu master data tipe bahaya.
atau hazard type. Untuk melakukan penambahan data juga hanya ada satu cara manual, satu cara yaitu menggunakan cara manual. Ini berisi tombol untuk edit, detail, dan delete. Oke, selanjutnya pada halaman application settings. Halaman ini berisi tampilan config yang akan digunakan oleh karyawan. Seperti judulnya bisa diganti ataupun deskripsi dari tampilan awal saat melakukan login karyawan. Selanjutnya pada menu user management. Di halaman ini berisi list dari staf HSE. Di sini kita dapat melakukan edit data dan juga bisa melakukan reset password. Di sini juga berisi filter yang berisi user yang aktif, user yang tidak aktif, dan user yang terkunci passwordnya. Jika user telah mengisi password salah selama sebanyak 3 kali, maka otomatis akan terkunci. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan user baru atau pengguna atau staf HSE baru. Selanjutnya klik Save. Di sini kita juga dapat melakukan export user yang aktif, dan juga export semua user tanpa filter. Selanjutnya saya akan melakukan login dengan role sistem admin. Role sistem admin ini memiliki akses penuh terhadap aplikasi, tetapi hanya terbatas pada yard yang di mana tempat dia bekerja. Selanjutnya, ketika berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini berisi visualisasi data, tetapi hanya berdasarkan 3 kategori. Yang pertama berdasarkan project yang ada pada yard tempat dia bekerja, dan berdasarkan status dan berdasarkan kategori. Selanjutnya, pada halaman list laporan juga sama persis dengan super admin, tetapi hanya menampilkan pada yard tempat dia bekerja.
Selanjutnya pada bank data, berisi list data karyawan pada yard tempat dia bekerja. Untuk fiturnya masih sama, bisa melakukan import data, edit data, dan hapus data, serta filter data. Selanjutnya pada menu user management, sini menampilkan staf-staf HSE yang berdasarkan yard yang sama dengan yard saat ini, yaitu yard 1. Sini fiturnya juga sama, bisa menambahkan staf baru, atau mendownload aktif user, atau mendownload semua user. Nanti juga bisa melakukan filter yang aktif, yang tidak aktif, ataupun yang terkunci. Tapi berdasarkan yard di mana tempat dia bekerja. Selanjutnya saya akan melakukan login dengan role staff. Pada role staff ini, pengguna hanya dapat melihat data pada yard di mana dia ditugaskan. Setelah login berhasil, maka staf akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisi visualisasi data. Visualisasi data ini mirip seperti pada role sistem admin karena hanya menampilkan data pada satu yard saja, yaitu yard di mana tempatnya bekerja. Selanjutnya pada list laporan, untuk role staff ini hanya dapat melihat data, tidak dapat melakukan edit. Selanjutnya pada bank data, untuk role staff ini juga hanya bisa melakukan view saja, tidak dapat melakukan action lain seperti create, update, ataupun delete. Pada bank data ini menampilkan list karyawan yang berada pada yard yang sama, di mana tempat dia ditugaskan. Dan itu ada fitur change password juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.